Assalamualaikum, saya Novi Fidiani dari SMA Negeri 1 Simakasih Ciamis. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rencana aksi 1. Ayo kita ikuti. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya. Sehat-sehat. Ada yang nggak masuk hari ini? Oh, hebat tuh. Saya cek dulu ya. Ada 2 orang, Bu. Oh, ada 2 orang. Siapa? Asmari sama Gugun. Oh ya, sama Gugun. Ya, seperti biasa kalian absen daftar hadirnya di online ya. Silakan daftar hadir dulu. Ya, isi daftar hadirnya di Google Form seperti biasa. Ya, kalian itu juga mau panggil ya, walaupun kalian udah absen, mau isi daftar hadir di Google Form, tetap ibu akan memanggil ya. Atas, ya. Afifah, ya. Hai. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan Pak Aris berdoa dulu. Ya. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat belajar. Ya, selamat belajar ya. Semangat belajar gitu ya. Sebelum memulai pelajaran gitu ya. Ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa sih? Tentang pengertian. Ya, tentang perubahan sosial ya, faktor pendorong. Terus apa lagi? Faktor penghambat, faktor penyebab ya. Masih ingat nggak? Ingat nggak Bu? Ya, masih ingat Bu. Masih. Terus? Ya, pasti ya. Orang baru juga minggu kemarin kan? Ya. Sebelum kita masuk ke materi sekarang, kita uji konsentrasi dulu ya. Silakan diperhatikan. Kita mainnya adalah lakukan yang ibu katakan, bukan lakukan apa yang ibu peragakan ya. Udah siap konsentrasi? Ya. Ibu pegang pipi. Nah, masih ada tuh ya. Ibu pegang dagu. Makanya ini untuk uji konsentrasi karena kita akan belajar ya, harus konsentrasi dulu. Ibu pegang hidung. Ya, udah konsentrasi semua. Oke, mari kita masuk ke materi pembelajaran kita kali ini ya. Oh ya, karena kita bekerjanya secara berkelompok ya, ini ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Jadi nanti sebelum belajar, karena dalam belajar juga ada yang harus dikerjakan. Pertemuan kita kali ini akan dilanjutkan dengan bab 2 ya. Apa saja yang akan dipelajari? Nah ini ya. Jadi materi selanjutnya adalah tentang globalisasi. Ya. Jadi tujuan dari pembelajaran kita kali ini, gitu ya, agar kalian bisa menjelaskan apa saja. Nah ini yang akan kita pelajari sekarang. Pengertian globalisasi, proses terjadinya globalisasi, karakteristik globalisasi dan faktor pendorong globalisasi. Nah ini yang akan kita pelajari ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada video yang harus dilihat ya. Ayo kita simak sama-sama ya. Pemirsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain sedang masuk dalam era globalisasi. Di era ini apa saja bisa terjadi, termasuk pergeseran budaya. Banyak perubahan yang dirasakan oleh masyarakat. Pergeseran budaya juga mempengaruhi psikologis masyarakat. Berikut liputannya.
Dan informasi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam hari sore. Saya Amelia Putri dan saya Syafati Suryo Udogi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Nah, itu ya tayangan dari video tentang globalisasi. Sampai sini kira-kira ada yang menjadi pertanyaan? Ya, silakan dibuka LKPD-nya. Di situ ada bagian D ya. Nomor 2 yang harus kalian isi ya. Silakan duduk berkelompok, berdiskusi untuk merumuskan kira-kira pertanyaan apa sih yang akan kalian tanyakan kepada pembelajaran kita kali ini. Ya. Silakan bangkunya dibuka aja ya biar gampang. Selain mengisi LKPD, diisi juga di answer gardennya ya, diisi juga answer gardennya biar terlihat siapa yang sudah mengisi dan yang sudah bisa mengungkapkan pertanyaan. Nanti Ibu kasih lihat ya. Nah, bisa dibuka answer gardennya. Yang answer garden, sudah. Linknya kan udah lupa. Ya, sekarang maju satu persatu ya. Mau jelasin kelompok 1 pertanyaannya apa? Ya. Jadi apakah globalisasi bisa disebut menjadi dunia menjadi satu? Kelompok 1 mengungkapkan tentang apakah globalisasi bisa disebut menjadi dunia menjadi satu ya. Nanti kita lihat jawabannya ya dari materi yang akan kita bahas hari ini. Makasih Asri. Kelompok 3 siapa nih yang maju? Dewi ya. Yang mana? Yang ini. Oh ya. Sok jelasin pertanyaan apa dari kelompok 3? Apakah globalisasi bisa disebut wilayah tanpa batas? Nah itu ya. Kelompok 4 ya Maris. Jadi pertanyaan dari kelompok kami yaitu Kemana? nah, apakah pengaruh globalisasi itu bisa diatur? Itu pertanyaan dari kelompok kami. Ya, ya. Apakah globalisasi itu merupakan pengaruh yang bisa diatur? Kelompok 6 sudah jawab? Udah? Ini ya udah mengisi. Oh iya, so. Apakah informasi yang mudah didapat termasuk ke dalam globalisasi? Terus kelompok 7? Ayo. Naila ya? Ya. Naila jawabannya yang mana kelompok 7? Nah, itu. Apa globalisasi? Nah, itu ya. Kelompok 8. Ya. Jawaban dari kelompok 8 Ya, pertanyaan yang dikemukakannya adalah apa penyebab terjadinya globalisasi? karena udah beberapa pertanyaan, kita masuk ke materinya ya. Kita lihat tentang globalisasi. Terjawab nggak kira-kira nanti pertanyaan ini gitu ya dalam materi yang akan Ibu sampaikan. Selain itu juga nanti di LKPD ya selanjutnya nomor 4 dan selanjutnya nanti kalian diminta untuk mencari ya materi atau sumber belajar lainnya dari internet. Nah, kita lihat ya. Apa yang dimaksud globalisasi ya? Sini ada beberapa ahli yang mengungkapkan tentang pengertian globalisasi. Yang pertama ada dari Martin L. Brown. Nah, di sini Martin L. Brown mengungkapkan bahwa globalisasi sebagai keseluruhan proses ya ketika penduduk dunia tergabung ke dalam masyarakat dunia tunggal. Nah, tadi ada pertanyaan yang ini kan? Kesimpulannya gitu ya, globalisasi itu merupakan suatu sistem atau tatanan yang menyebabkan seseorang atau suatu negara tidak mungkin mengisolasikan diri sebagai akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasi. Nah, tadi ada yang bertanya tentang informasi juga gitu ya. Nah, ternyata akibat dari kemajuan teknologi dan komunikasi globalisasi itu ya, globalisasi membuat dunia menjadi tanpa batas. Dalam arti bahwa
suatu peristiwa atau kejadian pada suatu negara akan segera diketahui oleh negara lain dalam waktu singkat. Nah, itu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang karakteristik ya. Nah, di sini yang pertama ada perubahan konsep ruang dan waktu, yang kedua saling ketergantungan antar negara, yang ketiga peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media, yang keempat meningkatnya masalah bersama. Nah, kita lihat ada beberapa faktor pendorong globalisasi ya. Yang pertama karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Ini yang paling menonjol, yang faktor pendorongnya ini ya. Yang paling menonjol itu adalah dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena dengan pengetahuan dan teknologi terbaru gitu ya, banyak barang-barang canggih yang mulai digunakan. Nah, kalau udah paham, silakan dilihat lagi di angka PD ya. Ada yang harus kalian kerjakan ya. Waktu untuk pengerjaan 15 menit ya. Nah, waktu pengerjaan 15 menit nanti kita lihat sama-sama ya, agar kalian bisa presentasi nanti memperlihatkan juga ya yang sudah mengisi online. Ya. Udah di sini masa ya. Kalau udah jawab pertanyaan harus submit dulu atau jawab semua? Submit dulu satu-satu karena nanti kan beda stikernya, ada yang kuning, ada yang ungu, beda-beda. Nanti lihat ya, siapa aja nih yang udah submit, yang bisa lihat sama-sama. Nah, silakan siapa yang mau ke depan mau mengungkapkan, karena itu baru lihat nama itunya aja, nama kelompoknya aja, mulai baca. Baris lagi ya. Nggak gantian sama yang lain? Silakan Bu, kalau ada yang lain. Ini di kelompoknya. Tadi kan udah ya, baris sudah maju, maksudnya gantian. Teman-teman yang lainnya boleh. Apa lagi itu Bu? Ya udah boleh, mau baris lagi boleh. Soalnya mereka yang nyari artikelnya Oh Bu. gitu, mereka yang nyari info ya. Mereka yang cari info, jadi satu yang gantian ya. Mas yang pertama tentang pengertian ya. Dan globalisasi. Jadi Teman yang lain kelihatan ini nggak? kelihatan nggak belum? Dari Ya. biar saya jelaskan. Jadi sebentar. Nah, kami mencari artikel dari Malcolm Waters. Globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma ke dalam kesadaran orang-orang tersebut. Lalu di sini ada karakteristiknya. Di sini karakteristik globalisasi. Kami mencari artikel tentang pertukaran budaya semakin meluas karena teknologi semakin berkembang. Jadi karena teknologi yang sudah berkembang, teknologi maju, jadi pertukaran budaya ini menjadi sangat mudah di setiap negara ataupun daerah. Lalu faktor pendorong globalisasinya, faktornya yaitu kami kesepakatan antar negara meningkatkan ekonomi di tiap negara. Nah, contoh perdagangan antar negara dan kerjasama di bidang ekonomi seperti ini. Terima kasih Mari. Menurut kelompok yang menulis, pengertian globalisasi adalah mengucapkan tanda globalisasi sebagai munculnya sebuah sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi sebuah masyarakat yang berbagai. Terus mengenai karakteristik globalisasi, adanya perbedaan mengenai ruang dan waktu, perekonomian antar negara saling bergantung, terjadinya pertukaran budaya ini. Mengenai faktor pendorong globalisasi,
Pesatnya pengembangan teknologi komunikasi, integrasi ekonomi dunia, perubahan politik dunia. Nah, setelah kalian mencari dari internet gitu ya, mendapatkan pengertian dari tokoh yang lain, karakteristik yang lain, faktor pendorong yang lain, silakan dikerjakan, dilanjutkan ke bagian E ya. Nah, di bagian E di situ silakan kalian cari. Kalau tadi dari internet gitu ya, sekarang hasil diskusi dari kelompok kalian gitu ya, hasil diskusi dari kelompok kalian mengenai pengertian karakteristik dan pendorong globalisasi itu apa gitu. Kalau tadi kan kalian ngambil dari sumber lain, sekarang kalian berdiskusi merumuskan menurut kalian itu pengertian globalisasi itu apa sih gitu. Ya, silakan dikerjakan di bagian E, ada ya, sampai di bagian E ya. Ya, sama di Google Form, sama di Google Form pekerjaannya. Kelompok satu belum ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah ada kelompoknya ya. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Kalian tadi kan sudah berdiskusi ya untuk mencari kira-kira pengertian globalisasi menurut pendapat kalian itu apa? Ya, karakteristik globalisasi menurut pendapat kalian apa? Ya, lalu faktor globalisasi menurut kalian apa? Ada yang mau mengungkapkan nggak hasil diskusinya? Ya, siapa? Afifah? Ya, silakan Afifah. Globalisasi aja sendiri biar bisa kelihatan ya. Globalisasi adalah proses yang menyangkutnya keadaan sosial budaya antara negara-negara di dunia, sehingga kondisi geografis satu negara menjadi wilayah yang tanpa batas, terutama dalam bidang ekonomi dengan salah satu karakteristiknya adalah meluasnya pasar global, terutama pasar uang yang didorong oleh teknologi komunikasi yang canggih. Nah itu ya, jadi dari mulai pengertian ya sampai ke karakteristik gitu ya, sampai ke faktor pendorong sudah mulai bisa disimpulkan ya. Nah itu pembelajaran kita di hari ini ya. Ya paham semuanya ya. Dan materinya juga udah selesai gitu ya. Ini juga udah dimasukin di Word gitu ya. Silakan dikumpulkan APBD ya. Ya karena penilaiannya tidak hanya dari hasil APBD tapi dari hasil pembelajaran kita juga ada nilainya. Silakan dikasih nama, jangan lupa. Alhamdulillah ya kita sudah selesai di akhir pembelajaran. Sebelum kita pulang gitu ya, silakan diminta dulu mudah-mudahan kita selalu ada dalam keberkahan ya. Pertama baris. Siap. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dan meminta perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa di dalam hati dimulai. Selesai. Untuk pertemuan besok gitu ya, pertemuan selanjutnya di materi globalisasi tadi kan banyak ya. Untuk satu pertemuan itu kita akan bertemu beberapa pertemuan tentang globalisasi. Minggu depan kita akan membahas tentang unsur budaya globalisasi dan dampak-dampaknya gitu ya. Tadi juga kalian sudah bagus berkelompok ya, ada kerjasamanya, ada yang mencari informasinya, ada yang menyampaikan pendapatnya gitu ya. Setiap kelompok bagus pekerjaannya, tapi ada yang paling bagus. Kira-kira kelompok mana nih yang bekerja samanya paling bagus, yang mencari informasinya paling bagus, gitu ya, pembagian waktunya pembagian kerjanya paling bagus. Coba yang merasa kalian benar-benar solid di antara kelompoknya. Kelompok yang menurut ibu ya dari segi kekompakan, dari mencari informasi, pembagian tugas itu kelompok 4 ya. Udah sampai ketemu minggu depan ya, hati-hati di jalan ya. Ya alhamdulillah kita sampai